Kisah jin ifrit yang hendak akan ditangkap dan diikat oleh Nabi Muhammad SAW karena mengganggu beliau sedang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini diabadikan dalam hadits yang dikisahkan dari Abu Ad-Darda dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah menggurungkan niatnya untuk menangkap salah satu jin ifrit yang mengganggu salatnya. Padahal dikisahkan saat itu Rasulullah sudah siap untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid. Pada saat itu Rasulullah SAW tengah bersiap-siap berdiri untuk menunaikan salat. Namun, tiba-tiba para sahabat yang ada di sana terheran-heran mendengar Rasulullah SAW mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah darimu. Kukutuk kamu dengan kutukan Allah." Rasul berkata seperti itu sebanyak 3 kali sambil membentangkan tangannya seolah-olah akan mengambil sesuatu. Hal yang belum pernah didengar dan dilihat langsung oleh para sahabat sebelumnya. Lalu salah satu dari para sahabat itu pun kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sungguh kami mendengar engkau berkata sesuatu dalam sholat yang belum pernah kita dengar sebelumnya engkau mengucapkan hal itu. Kami juga melihat engkau menjulurkan tangan. Ada apakah ya Rasulullah?" Setelah itu kemudian Rasulullah SAW pun menceritakan kepada para sahabat bahwa dirinya tengah diganggu oleh jin ketika melaksanakan sholat. Beliau menjawab, "Sesungguhnya iblis, musuh Allah, datang dengan membawa panah api untuk diletakkan di mukaku." Setelahnya, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa dirinya sudah mengucapkan doa, "Aku berlindung kepada Allah darimu. Kukutuk kamu dengan kutukan Allah," sebanyak 3 kali. Akan tetapi hal itu tidak cukup untuk membuat jin ifrit tersebut pergi dan justru malah membuatnya tetap mengganggu Rasulullah. Setelah itu berdasarkan cerita Rasulullah SAW, beliau pun sudah memegangi jin ifrit tersebut. Akan tetapi beliau melepas lagi jin ifrit itu dan berkata, "Demi Allah, kalau bukan karena doa saudaraku Sulaiman, maka tentulah jin ifrit tersebut terikat di tiang hingga menjadi mainan anak-anak penduduk Madinah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari kisah Abu Hurairah dari kitab Fushul fi al-Imarah wa al-Amir, diceritakan kisah serupa. Saat itu Rasulullah SAW berkata bahwa jin ifrit meludahinya pada suatu malam dan mengucapkan kata-kata untuk mengganggu salatnya. Pada suatu ketika Rasulullah SAW pun berhasil menangkap jin tersebut di bawah kendalinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, "Lalu aku ingin mengikatnya di antara tiang-tiang masjid ini hingga kalian semua dapat melihatnya sampai besok pagi." Akan tetapi Nabi teringat dengan perkataan saudaranya Nabi Sulaiman alaihissalam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam dari sabda Rasulullah SAW. Ini adalah perkataan yang tercantum dalam surah Syad ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi." Berkenaan dengan itu, Humam Hasan Yusuf Shalom dalam buku Sulaiman Raja Segala Makhluk berpendapat Rasulullah SAW mengurungkan niatnya yang hendak menangkap dan mengalahkan jin ifrit tersebut sekalipun jin itu sudah mengganggu salatnya. Dikarenakan hal itu semata-mata dilakukan Rasulullah SAW agar mukjizat Nabi Sulaiman yang menundukkan jin dan iblis akan tetap khusus bagi Nabi Sulaiman alaihissalam seorang dan tidak ada lagi orang sesudahnya. Subhanallah. Pada intinya Nabi Muhammad tidak mau merusak apa yang menjadi salah satu mukjizat saudaranya itu, Nabi Sulaiman alaihissalam, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Wallahu alam bisawab. Itulah tadi sepenggal kisah jin ifrit yang hendak akan ditangkap oleh Nabi Muhammad.
Akan tetapi beliau mengurungkan niatnya karena teringat kepada mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.